Oke, halo pioners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Oke, di video kali ini Mang Adun pengen coba bahas soal gambar yang satu ini ya. Mungkin di antara banyak pioners, banyak yang sudah mengikuti update soal ini ya. Jadi rame banget, memang hampir semua pioners yang Mang Adun ikuti di Twitter itu memposting soal ini gitu loh. Jadi ini salah satunya Jing Dakui ya, katanya Jing Dakui sangat mengejutkan. Sisi proyek telah mengumpulkan 15,1 miliar dolar ya. Pi adalah proyek kripto terbesar dan akan segera melampaui semua mata uang kripto. Anggota keluarga, tunggu sebentar. Kita pasti akan mendapatkan kebebasan finansial. Nah, jadi pada intinya ini ada, bisa dikatakan asumsi ya, itu yang mengatakan bahwasanya Pi Network itu mendapatkan investasi atau ada investor yang menaruh 15,1 miliar ya, entah itu dari mana saja ya. Beberapa hari kemarin ya, walaupun Mang Adun ya, bisa dikatakan diam-diam lah ya gitu, perhatikan ini kok pemberitaannya tuh belum jelas-jelas juga maksud dari investasi di sini nih apa kan gitu. Hanya Pikor Tim yang tahu sebetulnya seperti itu, dan apakah ini hoax atau real, nah itu yang menyebabkan Mang Adun belum menginformasikannya kepada pioners ya. Nah, jadi tadi Mang Adun sempat melihat di sini ada Dung Pika ya. Jadi di sini Dung Pika membahas ya, dari salah seorang pioners juga memposting ulang itu dari yang namanya Nguyen Pan Ah ya. Sepertinya ya beliau yang ahli juga di dunia teknologi ya, seperti itu. Jadi di sini dengan judul kisah nyata investasi 15 dolar untuk Pi dipertanyakan ya. Tuh. Jadi di sini di video kali ini kita akan masuk lebih dalam ya soal investasi yang 15 dolar tersebut untuk Pi itu ya. Nah, Mang Adun tuh sempat berpikir ya gitu, kok ini banyak yang nge-share video tapi nggak ada yang berani gitu loh, nggak ada yang berani menyebutkan ini resmi kan, seperti itu. Dan juga tidak ada yang berani menyatakan ini hoax. Oke, jadi ya di sini juga Dung Pika Pan siapa tadi di sini ya, Nguyen Pan Ah ya. Jadi di sini ya juga sama, hanya bisa dikatakan berasumsi menurut sepengetahuannya saja. Jadi supaya kita itu tidak sampai menimbulkan spekulasi atau harapan-harapan yang terlalu tinggi, ditelaah lebih dalam, nah baru kita pertimbangkan, seperti itu ya. Oke, kita akan baca sama-sama ya kisah nyata investasi 15 miliar dolar untuk Pi itu. Oke, jadi di sini artikelnya mengatakan dalam beberapa hari terakhir ada kehebohan tentang investasi 15 miliar di Pi, dan banyak dari Anda bertanya kepada saya, kepada Nguyen Pan Ah tadi ya. Maksudnya itu bertanya kepada saya tentang hal ini. Saya tidak akan membahas kebenaran cerita ini. Saya hanya ingin membahas dari beberapa sudut pandang sebagai berikut. Nah, jadi mungkin juga Pan Ah dicecari ya, banyak pioners ya gitu mempertanyakan soal kebenaran cerita ini, benar nggak sih gitu. Nah, tapi Pan Ah juga sama, katanya tidak akan membahas soal kebenarannya, tapi membahas dari sudut pandang atau asumsi pribadi ya gitu, dari beberapa sudut pandangnya atau ya sepengetahuan beliau. Oke. Jadi yang pertama beliau mengatakan itu dalam white paper disebutkan dengan jelas bahwa Pi tidak memerlukan modal ICO. Aktivitas pemanggilan ICO apapun yang menggunakan nama Pi adalah palsu. Dengan asumsi 15 miliar lainnya diinvestasikan, itu adalah investasi pada saham bisnis rantai sosial.
Mang Adun pas tadi baca juga ya sebelumnya, untuk sebelum membagikan kepada pioner seperti itu. Ini informasinya supaya dengan bijak kita ya gitu, tidak sembarangan mempercayai informasi. Di sini ada istilah yang beliau katakan itu rantai sosial. Pada saham bisnis rantai sosial, bukan pada produk jaringan PAI. Oke, maksudnya gini, maksudnya ya rantai sosial itu yang di sisi lain PAI. Oke, ya bukan pada produk jaringan PAI. Nah, jika demikian, uang tersebut adalah investasi untuk membangun rantai sosial untuk kemudian memegang saham bisnis ini, bukan untuk menciptakan harga bagi PAI. Maksudnya nilai 15 dolar ya, kurang lebih seperti itu miliar, maksudnya 15 miliar dolar ya, itu disebutkan bukan untuk menciptakan harga PAI, karena tidak sedikit dari pioners yang Mang Adun perhatikan itu berasumsi dengan kekuatan 15 miliar dolar ya. seolah-olah berpikiran bahwasanya ya harga PAI ini pasti tinggi karena mengumpulkan investasi atau hasil dari para investor sebesar itu. Ini seolah-olah PAI itu sangat berharga, kan seperti itu ya. Cuman di sini Nguyen Pan ini bukan untuk menciptakan harga ya. Jadi untuk nantinya itu rantai sosial dibangun gitu untuk kemudian memegang saham bisnis ini ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, PAI diposisikan menjadi mata uang. Oke, kita ya, diposisikan menjadi mata uang terpopuler dunia. PAI sendiri diposisikan menjadi mata uang. Yang perlu dilakukan adalah mengkualifikasikan dirinya sebagai mata uang, bukan melalui mata uang lain. Maksudnya ya sudah jelas di situ kan 15 miliar dolar. Nah, itu kan bisa dikatakan, nah ini PAI ini berarti kalau misalkan ada yang masuk selain dari, walaupun itu untuk mendompleng atau ngepush ya gitu supaya PAI Network itu berkembang, tapi ya sangat harus hati-hati karena PAI sendiri itu mata uang. Kalau misalkan PAI sendiri itu mata uang ya harus bisa dong. Oke, harus bisa memposisikan ya PAI itu berdiri sendiri sebagai mata uang yang betul-betul berharga gitu. Jangan sampai ada campur aduk gitu. Di situ kesannya seperti itu kalau kata Nguyen Pan itu ya. Oke, kita lanjutkan. PAI adalah mata uang generasi baru. Dengan kata lain ya di sini ya. Dengan kata lain, PAI adalah mata uang generasi baru, mata uang terdesentralisasi. Bagaimana dolar memenuhi syarat untuk membantu PAI menjadi mata uang? Yang membantu PAI menjadi mata uang adalah landasan teknologi, mekanisme kebijakan, pengoperasian, dan sistem struktur organisasi yang mengoperasikan mata uang tersebut. Atau secara umum, PAI adalah sistem keuangan baru ya, platform teknologi yang dipersiapkan dan diterapkan sebagai PAI tidak dapat menggunakan mekanisme kebijakan dan struktur operasi US dollar USD ya. Ya iya, nanti kalau misalkan ada sampai betul itu campur aduk antara USD dan PAI, itu kan pengoperasiannya bagaimana gitu kan, terus juga ribet sekali lah ya. Sementara di sini jelas dikatakan ya PAI itu sendiri berkembang gitu kan dengan landasan teknologi gitu kan, mekanisme kebijakan kayak QAC, terus banyak sekali ya gitu. Jadi ya kalau misalkan seperti USD walaupun itu 15 miliar atau berapapun banyaknya gitu masuk ke dalam PAI Network, yang dipertanyakan itu nantinya untuk apa kan gitu. Kalau hanya untuk membangun bisnis di sisi lain PAI, silahkan saja ya. Misalkan ya ini misalkan ini mah juga asumsi Mang Adun juga ya, misalkan nih dengan nilai yang sebegitu banyak itu kan kita tidak pernah tahu
itu dari siapa saja, walaupun ya banyak ya, jelas investor dari PAI itu kayak Ulu Ventures ya gitu, itu kan, dan yang lain-lain gitu ya. Bisa jadi misalkan dari asumsi Mengadun itu untuk sisi lain PAI, untuk misalkan saham, misalkan ini loh, untuk digunakan sebagai modal ya, penyedia barang misalkan, untuk nantinya transaksi atau membuka pasar-pasar ya kan, yang berbentuk misalkan marketplace atau secara offline. Itu bisa logis kalau ke sisi lain situ. Tapi kalau misalkan harus ada di dalam Penpok itu sendiri, nah itu yang kita bahas di sini ya. Oke, terus yang ketiga, kata Pan Ah Nguyen ya, atau Nguyen Pan Ah, strategi penerapan PAI kita akan lihat. Nah, jadi di sini ada strategi penerapan PAI. Kita akan lihat ada banyak hal besar yang dilakukan PAI sendiri berdasarkan dedikasi komunitas. Fakta bahwa PAI memberikan segalanya secara gratis dan komunitas tanpa syarat menyumbangkan apa yang mereka bisa, menunjukkan bahwa ini adalah rencana yang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Sejak awal mereka memutuskan bahwa mereka tidak memerlukan 15 miliar dolar lainnya, yang berarti mereka sepenuhnya siap dengan sumber daya termasuk keuangan, dan tidak pernah menunggu setengah jalan sebelum mencari sumber daya tersebut. Maksudnya tanpa 15 dolar PAI pun gitu loh, itu sudah sejak lama PAI itu memang sudah kuat dan berdiri sendiri berkat gitu kan dedikasi komunitas, GCP misalnya gitu kan, dan banyak lagi. Oke, jadi buat apa kita 15 miliarnya itu gitu kan, kalau tanpa 15 miliar tersebut saja PAI sudah hebat gitu. Ini yang masih menjadi misteri ya. Mengadun harapkan semoga di video nanti atau di informasi berikutnya akan ada keberlanjutan soal bisa dikatakan ya verifikasi soal ini ya, baik itu dari pioners atau pengembang atau developer semua ya, dari mana-mana yang bisa mencari tahu kepastian soal ini. Jadi 15 miliar dolar tuh investasi dari investor buat apa gitu loh maksudnya ya. Tuh, walaupun ya di sini dari rantai sosial ya, kalau kata Pan Ah Nguyen itu. Jadi intinya di sisi lain proyek PAI itu sendiri gitu. Oke, kita lanjutkan singkatnya. Saat ini tidak perlu lagi ada sumber modal yang dituangkan ke dalam PAI. PAI sendiri diposisikan sebagai uang. Jadi yang kurang dari PAI bukanlah uang, melainkan sumber daya lain yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ingat, PAI membutuhkan peluang untuk melakukan revolusi, bukan peluang untuk berbisnis. Peluang itu tidak bisa dibeli dengan uang, karena peluang itu merupakan perjuangan antar kekuatan, perjuangan untuk mendapatkan keuntungan yang bahkan lebih besar dari apa yang diciptakan oleh uang. Oke, jadi jelas ya di sini dikatakan itu. Jadi tidak perlu lagi ada sumber modal ya, baik itu dari investor yang sampai 15 miliar dolar seperti ini ya, nggak ada. Yang maksudnya peluang itu bagaimana Penpok itu bisa betul-betul diterima ya, diadopsi oleh banyak orang, sehingga dengan kekuatan Penpok itu sendiri, Penpok itu bisa berkembang secara alami, secara organik ya. Oke, jadi di sini pegang erat-erat PAI. Siapapun yang berkata apapun, waktunya belum tiba, tapi bersiaplah. Jika tiba waktunya, mari kita lakukan revolusi bersama. Jika Anda meluangkan waktu untuk berpikir, mengapa tidak berpikir besar? Sekadar membicarakan berapa nilai PAI, tetaplah seekor ayam yang lumpuh yang terjebak di penggilingan, tidak bisa melarikan diri. Sumber Nguyen Pan Ah. Oke, di sini ya menurut Mengadun sih gambar hanya pemanis ya, seperti itu. Karena itu gambar dari tahun 2020. Oke, semoga bisa dipahami ya soal kisah nyata investasi 15 dolar untuk PAI ini. Dengan tadi berapa, ada 3 ya kesimpulan yang Pan
Nguyen atau Nguyen Pan di sini ambil untuk kita pelajari. Yang pertama itu dari white paper jelas ya, bahwasanya itu tidak memerlukan modal SU atau aktivitas pemanggilan SU apapun yang menggunakan nama Pi adalah palsu. Oke, jadi ya nggak ada ya investasi seperti itu yang sekiranya sampai menggunakan atau mengatasnamakan itu Pi Network atau untuk Pi Network. Yang pertama, terus yang kedua diposisikan sebagai mata uang, yaitu memang Pi itu sendiri ya. Ini kesimpulannya itu ya memang ingin atau harus bisa menjadi ya mata uang yang bahkan melampaui mata uang yang lainnya nominalnya gitu. Jadi kalau misalkan sebesar apapun, baik itu USD atau Euro atau pound sterling atau apapun ya, itu ya kenapa tidak, karena Pi itu sendiri mata uang gitu. Jadi berdirilah sendiri di atas Pi dengan nilai Pi itu sendiri sebagai mata uang. Maksudnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada keterlibatan nilai mata uang lainnya. Dan yang ketiga, strategi penerapan Pi di sini yaitu dengan adanya komunitas ya yang terus berjuang selama ini sehingga Pi menjadi seperti saat ini ya. Komunitasnya besar, terus kompak juga, terus beredar di mana-mana, digunakan secara luas ya, walaupun masih di dalam masa mainan tertutup seperti itu. Dengan adanya peer-to-peer aplikasi beberapa, walaupun ya beberapa juga marketplace di bagian lain ya itu menggunakan GCP rendah ya, itu kita tetap hargai. Kalau kata Dorisin ya silahkan saja, tapi ya tetap kalau misalkan harga GCP menyatu itu akan lebih cepat ya Picor Team dalam memetakan KYC dan migrasi menurut informasi yang pernah mengadun simak bersama ya dengan Pioneer seperti itu. Sehingga pada akhirnya nilai GCP itu terbentuk dengan sempurna ya, walaupun kita tahu pada dasarnya ya di video sebelumnya itu ya nilai GCP itu sudah ada, sudah tercipta dari sebelumnya ya, maksudnya jauh-jauh hari. Oke, semoga bisa dipahami ya Pioneers. Mengadun nanti kita akan gaskan lagi banyak informasi yang sudah mengadun save seperti itu. Jadi ya sabar-sabar saja ya, mengadun sekarang belum rengsek belum rapi ya itu. Jadi Bapak mengadun kan belum sampai ke 7-nya, jadi masih kebagi lah pikiran mengadun, belum bisa fokus sepenuhnya. Tapi nanti kalau misalkan sudah bisa fokus sepenuhnya ya mudah-mudahan minimal 1 hari 1 video itu mengadun usahakan ya. Jadi harap maklum kalau misalkan ada telat-telatnya ya, mengadun juga sama kangen tapi mau bagaimana lagi ya, tetap semangat buat semuanya, tetap bijak dalam mengkonsumsi informasi apapun itu. Soal network bagus ya, sehingga kita dengan lebih banyak mengkonsumsi informasi dari berbagai sumber, kita akan lebih banyak tahu, dan dengan lebih banyak tahu kita akan lebih menjadi bijak, bisa membedakan mana informasi yang baik dan mana yang tidak. Oke, baik seperti itu ya. Mengadun pamit undur diri dulu. Pioneer semua tetap sehat, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mengadun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.